Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatihah, NIM E 2019-3112, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMII, mengenai perhitungan pendapatan nasional. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai definisi pendapatan nasional itu. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang maupun jasa yang diproduksi dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya yang kedua ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu ada 5. Yang pertama yaitu ada produk domestik bruto atau disebut dengan GDP. Mengapa GDP? GDP itu adalah gross domestic product, yaitu merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya pada GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Yang kedua ada produk nasional bruto atau disebut dengan GNP. GNP adalah gross national product yang merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara nasional selama periode 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Pada GNP ini rumusnya yaitu pendapatan WNI ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing. Yang ketiga ada produk nasional neto atau disebut dengan NNP biasanya. Untuk rumusnya dari NNP ini, GNP hasil dari GNP sebelumnya dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Pada penyusutan ini adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Selanjutnya keempat ada pendapatan nasional neto atau disebut dengan NNI. NNI itu merupakan net national income yang merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya dari NNI ini sendiri adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa sih pajak tidak langsung itu? Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang terakhir pada konsep pendapatan nasional itu ada pendapatan perseorangan atau disebut dengan PI atau personal income. Adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumus dari PI ini sendiri adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Apa sih transfer payment itu? Kita bahkan sering dengar tapi kita tidak mengerti apa itu transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu. Baik, selanjutnya poin yang ketiga, kita menuju setelah mempelajari mengenai pendapatan nasional, kita juga harus tahu mengenai apa sih manfaat dari pendapatan nasional itu. Yang pertama, manfaat dari pendapatan nasional yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor.
kelima sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Selanjutnya yang poin keempat, ada macam-macam metode perhitungan dalam pendapatan nasional. Macam-macamnya itu ada tiga metode. Yang pertama, ada metode pendekatan nilai produksi. Cara perhitungan pendapatan negara menggunakan metode ini adalah penjumlahan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam periode setahun biasanya. Yang kedua, ada metode pendekatan pendapatan. Merupakan suatu pendekatan di mana pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Cara menghitung pendapatan nasional dengan metode ini yaitu dengan melakukan penjumlahan seluruh penerimaan yang didapat oleh pemilik produksi dalam suatu negara dalam periode 1 tahun. Yang ketiga, ada metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dapat juga dihitung dengan menggunakan metode ini. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Baik, setelah kita mempelajari mengenai pendapatan nasional, sekarang poin yang terakhir yaitu kita mempelajari pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, ada pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, ada pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, ada pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang kelima, yang keempat ada penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan bisa kita bersedekah begitu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau tanggapan yang dapat saya sampaikan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.